tanpa tumbal katanya. Cuma ritualnya melakukan hubungannya nyeleneh, hubungan badan atau seks, bukan dengan pasangan resminya. Ini keunikan di Gunung Kemukus katanya. Besoknya itu laci dari warungnya itu penuh uang. Mungkin kalau dihitung menurut Pak Johan puluhan juta, sampai penuh uang tuh. Sekitar jam 12-an muncul bayangan temu-temu wujud makhluk seperti manusia, cantik sekali. Ya ini sebut Bunyai. Dia melihat wajah ini setengah sadar waktu berundingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu. Mas Ben doakan semoga sobat-sobat mengulas malam dalam keadaan sehat walafiat, banyak diberi rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin, 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 amin. Kali ini Mas Ben hanya penyambung lidah. Artinya saya kali ini hanya menceritakan pengalaman dari salah satu sobat-sobat pencinta mengulas malam. Sebut saja namanya Johan. Johan menceritakan pengalaman mistiknya sebagai pelaku pesugihan Gunung Kemukus. Menurut saya cerita Johan ini unik sekali, karena justru istrinya lah yang menyuruh Johan untuk mengikuti ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Namun di tengah jalan ujung-ujungnya istrinya pula lah yang cemburu buta. Kejadiannya menurut Johan 10 tahun yang lalu, tahun 2012. Malam itu seperti biasanya sebelum tidur mereka berbincang-bincang. Nah ini khusus istrinya mengeluh keadaan ekonomi. Sebetulnya keluarga ini menurut Johan tidak susah-susah banget. Keadaan ekonominya ya cukup lumayan. Cuma istrinya punya cita-cita terlalu tinggi. Cita-cita menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Sedangkan usahanya waktu itu buka makanan ya, terutama makanan matang, sayur-sayuran dan lauk-laukan. Udah selama 15 tahun istrinya merasa kemungkinannya susah untuk nyolahkan anaknya ke kuliah. Sedangkan anaknya sekarang kan sudah naik kelas 3, tinggal setahun lagi. Keluhan istrinya tidak bisa dijawab oleh Johan, karena Johan sendiri tahu kondisi dia sebagai supir angkot. Waktu itu kondisinya susah sekali, penumpang menurun drastis. Mungkin karena banyak kredit motor, mereka menggunakan jasa motor, tidak menggunakan angkot lagi. Johan termenung, fokus matanya mengarah ke langit-langit dengan kosong. Mereka berdiam beberapa saat. Tiba-tiba istrinya tanpa sadar mengucapkan 2 kata, Gunung Kemukus. Suaranya lirih, pelan sekali. Cuma kondisi waktu itu kan malam, sepi. Jadi ucapan istrinya terdengar jelas oleh Johan.
Johan bertanya kepada istrinya, "Ada apa mah dengan Gunung Kemukus?" Istrinya terperanjat, kaget. Apa mau dikata? Kata-kata Gunung Kemukus udah didengar suaminya. Ya, ibarat nasi lah jadi bubur. Jadi mau tidak mau istrinya menjelaskan apa itu Gunung Kemukus. Gunung Kemukus menurut istrinya adalah tempat pesugihan untuk mencari kekayaan tanpa tumbal katanya. Cuma ritualnya melakukan hubungan nyeleneh, hubungan badan atau seks, bukan dengan pasangan resminya. Ini keunikan di Gunung Kemukus katanya. Sebetulnya angan-angan ini sudah ada dalam hati istrinya. Kebetulan istrinya asli Kabupaten Kebumen, jadi dia banyak mendengar dan melihat. Waktu itu setelah menjelaskan, ya sudah langsung niat istrinya dikemukakan waktu itu juga, malam itu juga kepada suaminya. Menyuruh suaminya untuk ikut ritual di Gunung Kemukus. Johan sempat kaget dan diam seribu bahasa. Istrinya menambahkan bahwa papa harus ikut ini demi anak-anak saya dan anak-anak kita. Anak kita kan cuma berdua, harus bisa kuliah. Yang pertama udah naik kelas 3 katanya. Jadi kalau tidak ada terobosan, nggak mungkin kita bisa nyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi. Pendapatan kita hanya cukup untuk kebutuhan primer, bayar kredit motor. Apalagi kalau kondisi sakit, bisa habis modal kita Pak. Karena desakan inilah terus ditekan dengan alasan demi anak-anak. Akhirnya Johan menyetujuinya waktu itu. Setelah ada keputusan, mereka akhirnya beristirahat dengan tenang. Paginya istrinya menanyakan lagi, menegaskan lagi, papa harus siap, harus berangkat. Kita dikejar waktu, anak kita udah kelas 3 Pak. Johan hanya manggut-manggut. Terus dia nanya balik, tadi malam mama kan menjelaskan bahwa ritualnya, salah satu ritual adalah hubungan badan dengan orang lain. Mama cemburu tidak kalau suaminya berselingkuh? Istri Johan menjawab tegas, tidak Pak, kan ini untuk tidak selamanya dan ini demi anak kita. Ya, pengorbanan ini sepadan. Kalau anak kita sukses, semua sarjana, ya sudah kalau gitu, kapan kita berangkat? Bukan kita Pak, papa aja yang berangkat ke Gunung Kemukus. Kalau mama kan tetap berdagang. Akhirnya Johan hanya manggut-manggut. Beberapa hari kemudian telah disepakati mereka berdua. Johan berangkat ke Solo. Malam itu sekitar jam 11 dia sudah menunggu di terminal bus Harjamukti. Menunggu bus Patas Jakarta Solo. Setelah nunggu beberapa jam muncullah bus. Patas dari Jakarta menuju Solo. Tanpa pikir panjang Johan langsung masuk. Singkat cerita, sampailah Johan di kota Solo sekitar
jam 5 pagi. Terminal Solo. Habis dari situ nunggu berapa jam menunggu elep arah Kabupaten Sragen. Sekitar jam 8 baru muncul banyak elep. Setelah sampai di tempat tujuan, beralih menggunakan ojek, ya sekitar 10 menit lah sampai ke lokasi. Di sana Johan mencari juru kunci atau kuncen. Setelah ketemu, Johan berbincang-bincang menanyakan syarat-syarat ritual di Gunung Kemukus. Ternyata menurut Johan ke saya cukup besar biaya untuk ritual ini. Tapi kuncen mengingatkan bahwa besarnya ini nggak seberapa, Pak. Nanti akan balik dengan nominal yang fantastis katanya. Cuma yaitu ritual utamanya berhubungan badan atau seks, bukan dengan pasangan murninya. Akhirnya Johan menyanggupi sesuai masukan dari istrinya bahwa jangan sekali-kali mencari perempuan-perempuan di sekitarnya yang sudah ada, perempuan bayaran. Memang menurut Johan di situ banyak sekali perempuan yang menjajakan dirinya untuk diajak ritual, cuma dengan bayaran kan mahal gitu. Johan akhirnya menunggu berapa hari. Setelah 3 hari kuncen memanggilnya. Ternyata di situ sudah ada perempuan dari Jawa Timur. Maaf ya, Johan bercerita ke saya bahwa perempuan itu sebetulnya bukan levelnya. Perempuan ini menurut Johan usianya lebih tua dan badannya gemuk sekali. Napasnya juga bau katanya. Cuma tidak ada pilihan. Kalau menunggu nyari yang lain kan bisa makan waktu lagi. Sedangkan uangnya kan terbatas sekali Johan. Jadi tanpa pikir panjang, Johan mengiyakan. Berdua perempuan ini yang dari Jawa Timur katanya sama Johan berembuk. Jadi karena uang untuk ritual ini besar, mereka urunan patungan. Telah disepakati mereka bagi 2. Ternyata kuncen itu tidak sembarangan. Kuncen itu menentukan waktunya juga ada hitungannya. Jadi weton 2 orang, hari kelahiran 2 orang itu dihitung. Johan juga nggak paham cara ngitungnya. Setelah dihitung, ternyata kata kuncennya ini waktunya 2 hari ke depan, sesuai dengan hitungan hari kelahiran 2 orang ini. Sebelum mengadakan ritual, mereka dikasih pengarahan dulu. Pengarahan cara melakukan hubungan, cara ritual nanti di kamar berdua ada, tadi tidak sembarangan. Terus rempah-rempah atau bunga-bunga sebagai syarat-syarat ritual juga udah ditentukan oleh kuncennya. Jadi mereka berdua hanya ngasih uang aja. Setelah keuangan beres, kuncen ini malamnya melakukan ritual penyatuan atau istilahnya dikawinkan secara tradisi si kuncen, tradisi permintaan dari mungkin dari nyai, katanya nyai penunggu Gunung Kemukus. Setelah selesai semua,
Mereka menurut Kuncen udah sah boleh melakukan hubungan badan di tempat yang mereka pilih. Di situ ternyata banyak kamar-kamar. Setelah memilih kamar, mereka sebelum melakukan hubungan mengadakan ritual dulu sesuai dengan perintah dari Kuncen. Awalnya ya tadi sudah Johan cerita ke saya, dia tidak bernafsu lah istilahnya, bukan tipenya. Tapi karena kondisinya memaksa dia mau mencoba gitu. Ternyata 180 derajat setelah mengadakan ritual berdua, justru ada keanehan, ada energi yang masuk ke Johan, energi yang membuat Johan bergelora bagaikan laki-laki yang baru mau menikah awal, tanpa panjang lebar. Setelah ritual mereka melakukan hubungan badan. Johan bercerita bahwa waktu melakukan hubungan badan itu setengah sadar, tapi geloranya luar biasa. Johan merasa menikmati sekali, dan dia antara sadar tidak sadar, dia sering melihat wajah perempuan yang dia gauli itu selalu berubah. Kadang-kadang berubah seperti ratu, atau sebutan nyai lah kata Kuncennya. Baunya wangi sekali. Berapa menit lagi dia berubah lagi, ya. Berubah seperti orang tua sekali, kolot. Kalau bahasa Sundanya sih ya. Nah, pas berubah jadi orang tua itu bau batang atau bau busuk. Setelah itu berubah lagi seperti wanita asli yang dia gauli, yang katanya napasnya bau. Karena adanya gelora nafsu yang birahi yang tinggi, Johan tak peduli semuanya. Perubahan wajah dia abaikan. Akhirnya setelah selesai melakukan hubungan, mereka tidur sampai pagi. Setelah pagi menghadap lagi ke Kuncen bahwa tugasnya sudah dilaksanakan. Kuncen memberi pengarahan lagi. Jadi menurut Kuncen ini, hubungan ini harus sampai 7 kali setiap bulan, sesuai hari atau tanggal yang ditentukan, dihitung hari lahir berdua. Jadi tidak sekali aja Pak Johan, sampai 7 kali baru hasilnya maksimal. Pak Johan ya sudah menerima saja karena sudah terlanjur. Mereka berdua pulang ke Cirebon. Ada keanehan di perjalanan. Setelah pulang perjalanan dari Solo ke arah Cirebon, istrinya telepon bahwa hari ini jualannya laris manis, keuntungannya bisa berlipat-lipat. Biasanya seharian masih sisa ini sih, udah jam 2 siang aja sudah habis, ludes. Dan di laci ternyata uangnya penuh kali katanya. Ini di luar ekspektasi istrinya. Johan merasa senang bisa membahagiakan istrinya dengan materi, dan cita-cita untuk menyolahkan kedua anaknya bisa terwujud. Setelah nyampe ke Cirebon, benar istrinya kelihatan bahagia menghitung uang. Ada jutaan, harusnya kan keuntungan tuh nggak sampai segitu, tapi ini ada uang-uang goib yang nyampe ke lacinya. Hari kedua begitu terus, laku terus sampai dagangannya luar biasa. Habis setengah hari, sampai ditambah lagi masakannya didobelin juga habis. Banyak langganan-langganan baru yang datang. Langganan lama yang tadinya sudah pindah kembali lagi. Luar biasa kata
istrinya kepada Johan. Bulan berikutnya Johan juga harus berangkat karena harus 7 kali dia melakukan hubungan ini. Dia berangkat seperti biasanya jam 11 malam sampai Solo pagi, terus ke Kabupaten Sragen. Nyampe siang ke lokasi, di sana biasa ngobrol-ngobrol sambil menunggu pasangannya. Setelah sore pasangannya muncul. Ternyata bulan kedua pasangannya udah berubah. Pakaiannya udah bagus. Bau mulutnya sudah hilang, rambutnya sudah bersih. Ternyata benar baru melakukan ritual 1 kali aja hasilnya udah kelihatan. Luar biasa pesugihan ini dalam batin Pak Johan. Hari kedua juga melakukan begitu ritual. Hari kedua lebih enjoy karena wanita yang dia gauli tidak seperti bulan kemarin. Sekarang lebih cantik. Setelah melakukan ritual itu, datang lagi ke kuncennya. Ya karena mereka berdua sudah ada hasilnya, mereka memberi uang lebih lah kepada kuncen. Setelah pulang ke Cirebon, masakannya lebih laris lagi dan uangnya melimpah lagi. Lacinya penuh uang, dagangan laris, sampai 2 kali lipat masaknya juga habis. Bulan ketiga lebih banyak lagi, bulan keempat, bulan kelima, sampai bulan ketujuh. Menurut istrinya yang dia dengar dulu waktu masih tinggal di Sragen, melakukan ritual ini hanya 7 kali. Suaminya juga Johan tahunya begitu, informasi dari istrinya. Ternyata setelah melakukan hubungan badan ke-7, berarti bulan 7 ini dampaknya luar biasa sekali. Ini puncak dari pendapatan dari istrinya. Hari ke-7 seperti biasanya janjian ketemu kuncen. Kuncen minta lebih uang untuk ritualnya karena kuncen tahu bahwa dua-duanya sudah mendapatkan tambahan uang-uang gaib ini. Ya mereka berdua nggak ada masalah karena memang duitnya sudah melimpah. Setelah melakukan ritual hari ke-7, Pak Johan berpamitan dengan pasangannya karena ini pertemuan terakhir. Walaupun pertemuan terakhir, kuncen tetap menyarankan atau memberi petunjuk lagi bahwa tidak putus begitu saja dengan ritual. Walaupun dengan perempuan ini selesai, tapi Pak Johan harus menyiapkan kamar katanya. Kamar khusus. Sebulan sekali akan didatangi Ibu Nyai. Johan kaget. Bertanya, Pak Kuncen, menurut istri saya yang asli sini hanya 7 kali. Benar, 7 kali di sini dengan berhubungan badan dengan manusia. Tapi setelah pulang itu harus siap menerima kunjungan dari Nyai. Jadi Pak Johan harus siapkan kamar khusus. Tidak boleh ditempatin orang lain, hanya Pak Johan aja dengan Bu Nyai. Sebulan sekali sesuai hari hitungan tanggal lahir. Sendiri, kalau kemarin kan berdua, sekarang sendiri. Jadi kuncen itu memberi petunjuk bahwa dihitung lagi. Bulan depan tanggal segini, bulan ini. Ya gimana lagi, Pak Johan harus nerima. Jadi tidak putus begitu saja setelah 7 hari dengan manusia yang kenal di Gunung Kemukus dianggap selesai. Tidak begitu, ada kelanjutannya. Lanjutnya sekarang dengan Nyai katanya. Ya sudah, mau apa lagi katanya.
Akhirnya pulang ke rumah ke Cirebon, dia menceritakan petunjuk dari Kuncen. Istrinya muring-muring, agak emosi karena dia taunya hanya 7 kali selesai, tinggal ngeraut keuntungan dari pesugihan ini. Ternyata kan tidak begitu, berlanjut entah sampai kapan. Akhirnya walaupun dengan muka bersungut-sungut, menahan marah, ya tetap mengizinkan suaminya untuk menyediakan kamar khusus. Setelah menyediakan kamar khusus yang tidak boleh didatangin oleh siapapun kecuali Johan. Bulan berikutnya yang telah ditentukan, Johan masuk sekitar jam 11 malam. Pintu dikunci. Mengadakan ritual lagi seperti petunjuk dari Kuncen. Benar, setelah sekitar jam 12-an muncul bayangan temu-temu wujud makhluk seperti manusia, cantik sekali. Ya ini sebut Bunyai. Dia melihat wajah ini setengah sadar waktu belum dengan wanita yang dari Jawa Timur. Muncul hilang. Nah sekarang wujudnya lengkap. Ya tetap setelah ketemu gairah seksnya muncul lagi. Tanpa dia kendalikan, akhirnya berhubungan. Setelah berhubungan badan, besoknya itu laci dari warungnya itu penuh uang. Mungkin kalau dihitung menurut Pak Johan puluhan juta, sampai penuh uang tuh. Istrinya tadinya mau marah setelah ngelihat uang, ya akhirnya bisa meredam kemarahannya, kalah dengan uang ini. Sampai sekarang Pak Johan bisa membeli angkotnya, tadinya dia jadi supir sekarang dibeli. Bisa beli mobil terbaru, walaupun cerita ke tetangga sih dapat kredit, padahal sih dia beli cash. Bisa anaknya yang gede bisa kuliah setelah setahun tuh. Yang kedua udah disiapkan untuk kuliah berikutnya. Nah yang jadi masalah ini, bulan kedua setelah ada di Cirebon, istrinya sudah kelihatan sudah nggak harmonis, sering marah, mungkin memendam rasa cemburu aslinya. Wajar ya, istri kalau dulu dia nggak melihat sendiri Johan melakukan hubungan badan atau seks di Gunung Kemukus, dia nggak ngelihat. Sekarang di rumahnya sendiri itu gejolak kemarahan, walaupun diredam dengan banyaknya uang, tapi tidak bisa menutupi raut wajahnya. Bulan kedua begitu, ritual lagi, muncul lagi berhubungan badan lagi dengan Nyai. Tapi hari kedua ini istrinya emosinya nggak bisa ditahan, dia mendobrak kamar yang khusus Pak Johan dengan Bunyai ini, didobrak, dihancurin pintunya, kan dikunci dari dalam sampai pintu terbuka. Nah di sini pangkal dari segala musibah. Setelah didobrak itu Bunyai melihat istrinya Johan, hampir dia mengeluarkan kayak energi, membuat istrinya terpental sampai nubruk tembok, istrinya sampai pingsan. Ya Johan terus terang aja refleks, dia melihat istrinya terjengkang jauh, langsung pakai pakaian lari meninggalkan Nyai itu di kamar, langsung nolong istrinya. Itu sampai Nyai itu kelihatan marah kelihatannya menurut Johan. Ada suara-suara nggak jelas menurut Johan, tapi dia menunjukkan kemarahan, menghilang. Ya Johan nggak peduli
karena dia main membantu istrinya, mau lihat kondisi istrinya. Istrinya sampai pingsan karena benturan itu luar biasa. Setelah tadinya Johan mau membawa istrinya ke rumah sakit, dia udah beres-beres, tapi ternyata istrinya sadar terus menangis, memeluk Johan, suaminya. Ya anulah, manusiawi sekali suami istri. Bagaimana tidak marah kalau suaminya di depan matanya bermain seks dengan orang lain, walaupun itu berupa jin. Setelah sadar, mereka berangkulan menangis. Paginya istrinya ya seperti biasanya belanja ke pasar pagi-pagi sekali untuk berdagang. Paginya dia nggak berpikir bahwa hari itu tuh akan beda dengan hari sebelumnya. Oke, dagang, pikir dia seperti biasa laris. Ternyata beda 180 derajat. Masakan udah selesai, tidak ada yang beli sama sekali. Siang sore ini baru mereka berdua menyadari ini di luar ekspektasi dia. Hari kedua, ketiga juga tidak ada yang beli. Akhirnya istrinya memutuskan, gak usah dagang lagi Pak, uang kita kan banyak di bank, kalau rugi terus bisa habis. Jadi Johan manggut-manggut aja. Tapi sebenarnya tidak sampai segitu aman. Ternyata angkotnya yang dibawa tetangganya biasanya lancar-lancar aja, hari itu tidak setor, ngomongnya sepi, nggak ada penumpang, terus menerus. Akhirnya angkotnya juga dijual, udah jual aja, kalau nggak menghasilkan buat apa, kita tabungannya masih banyak ya mah. Iya Pak aja, angkot dijual, dia nggak usah jualan. Tapi kan tidak semudah itu prakteknya. Terus aja anaknya sakit, tiba-tiba anaknya waktu kuliahnya di Cirebon, pas nyebrang ditabrak kendaraan, dan kendaraan itu melarikan diri, tabrak lari sampai kakinya rusak dan dibawa ke rumah sakit, harus diamputasi, hancur. Nah, musibah itu yang tidak diduga. Mau tidak mau Johan sama istrinya menyadari bahwa kalau tidak memenuhi syarat-syarat atau meninggalkan ritual, dampaknya luar biasa. Anaknya harus diamputasi. Ya, ibu Johan sama istrinya menangis sejadi-jadinya, saling menyalahkan. Johannya nyalahkan, mama kok berani ngedobrak akhirnya begini. Terus istrinya juga menyalahkan, kan harusnya selesai dalam 7 kali ritual, kok ada tambahan lagi, dan itu terus menerus, tak ada batasnya. Ya bagaimana tidak cemburu, dia katanya. Akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka berdua ini. Ya dampaknya ke anak, ya mau tidak mau harus diamputasi kata dokter, udah hancur kakinya. Ya walaupun lapor polisi selesai, tapi ya nggak akan mengembalikan kakinya yang rusak. Anaknya nggak mau kuliah setelah cacat. Beberapa hari kemudian mobilnya yang di garasi hilang. Ada yang mencuri. Wallahu alam, ini kemungkinan ini balasan dari Nyai. Melakukan pesugihan ya harus konsekuen melakukan ritualnya. Kalau dilanggar ya begini, terus menerus tanpa habis-habisnya. Istrinya sakit, bawa rumah sakit, habis tabungannya mau tidak mau diambil terus, walaupun miliaran. Terus anaknya sering sakit lagi, yang kedua demam, bawa rumah sakit, step, ya habis terus menerus. Setelah menyadari hal ini, mereka berdua
berembuk, terus mencari solusi. Satu-satunya cara ya bertobat katanya, bertobat dan minta bantuan kiai sesuai kepercayaan mereka, agama Islam. Akhirnya dia menemui kiai yang bisa dipercaya, melakukan ritual menurut ajaran Islam. Dia harus bertobat, tapi dampaknya bagi Johan sih ada perbaikan. Johan makin percaya diri. Namun istrinya juga sakit-sakitan, sakit terus. Akhirnya istrinya divonis bahwa ada kanker paru-paru menurut medis. Nggak tahu mau karena memang bawaan penyakit atau memang dari balasan dari menyalahi pesugihan. Istrinya tak bisa ditolong, setahun kemudian meninggal. Penyesalan tidak bisa dikembalikan. Sampai cerita ke Mas Ben, kondisi Johan ini agak stres. Johan bercerita ke saya, berharap bahwa pengalaman ini bisa dijadikan bahan renungan buat sobat-sobat mengulas malam. Dan dia berpesan bahwa jangan sekali-kali ikut pesugihan, syukuri rezeki yang ada, kerja keras, jangan pernah bercita-cita di luar kemampuan dia, kemampuan finansial yang ada. Sampai cerita ke saya habis, Johan kondisinya ya sedikit stres. Mudah-mudahan, kata Johan setelah cerita ke Mas Ben, hatinya lebih lega dan sebagai pelajaran buat sobat-sobat menguras malam lainnya. Begitu, semoga cerita ini bisa dijadikan acuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.